Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Sheryl Gwenera Eleanor Murdiono. Saya kelas 4 SD dari Petra School Semarang. Kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul Rawapeni. Cerita ini dari Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana ya kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, di Desa Ngasem, Ambarawa, Kabupaten Semarang, hiduplah seorang ibu bernama Endang Sawitri. Dia mempunyai seorang anak bernama Baru Klinting. Namun anehnya Baru Klinting memiliki wujud yang berbeda. Dia berwujud ular naga. Pada suatu hari, Baru Klinting menemui ibunya untuk bertanya sesuatu. Ibu, saya boleh menanyakan sesuatu tidak? Iya nak, tanyakan saja. Siapakah sebenarnya ayahku, ibu? Karena merasa kasihan kepada anaknya yang terus menanyakan pertanyaan tersebut, ibunya pun menjawab. Ayahmu sebenarnya adalah Ki Hajar Selokantoro. Sekarang dia sedang bertapa di Gunung Dolomoyo. Mungkin ini sudah saatnya kamu bertemu dengannya. Jangan lupa tunjukkan lonceng yang ada di lehermu, karena itu sebagai bukti bahwa kamu anaknya dan itu adalah peninggalan ayahmu. Baik Bu, saya pergi dulu ya. Ya nak, sampai jumpa. Lalu Baru Klinting pun pergi ke Gunung Dolomoyo. Di sana dia melihat seorang petapa yang tua. Dia pun bertanya ke petapa tua tersebut. Permisi Pak, apakah Anda benar Ki Hajar Selokantoro? Ya benar, saya adalah Ki Hajar Selokantoro. Perkenalkan, nama saya Baru Klinting. Saya adalah anak dari Endang Sawitri. Saat itu saya suruh menunjukkan lonceng milik saya karena itu adalah peninggalan dari ayah saya, yaitu Ki Hajar Selokantoro. Loncengan itu memang benar adalah peninggalan saya. Namun saya butuh bukti lagi bahwa kamu adalah anak saya. Bagaimana jika kamu melingkari Gunung Dolomoyo dan bertapa di sana selama 1 tahun? Maka saya akan mengakui kamu sebagai anak saya. Baik Pak. Baru Klinting pun dengan mudahnya melingkari Gunung Dolomoyo dan bertapa di sana selama 1 tahun. Pada suatu hari, ada 2 orang warga desa dari Desa Banarawa pergi ke hutan untuk mencari daging rusa untuk acara sedekah bumi. Namun, sudah semakin sore, mereka belum menemukan daging sedikit pun. Wah, sudah semakin sore nih. Kita belum menemukan daging sedikit pun. Pulang saja yuk. Tiba-tiba, salah satu warga desa tersebut tidak sengaja menancapkan senjatanya di batang pohon. Namun, batang pohon tersebut mengeluarkan darah. Ternyata batang pohon tersebut adalah ular yang besar. Wah, lihat, ada ular besar. Ya benar, kita potong-potong saja yuk dagingnya. Srek, 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 srek. Lalu ular besar tersebut dipotong-potong dagingnya dan dibawa. Wah, pesta kali ini pasti seru. Ya benar. Keesokan harinya, pesta pun dimulai. Semua bergembira atas pesta tersebut. Namun, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang lusuh datang meminta makanan. Pak, saya boleh minta sedikit makanan tidak?
Saya sudah lama tidak makan. Tidak! Kamu sangat kotor dan bau. Ih, makanan ini hanya untuk warga desa di sini. Pergi kamu, hus hus. Lalu anak tersebut pun pergi. Di perjalanan dia melihat rumah tua. Dia pun mengetok rumah tersebut. Tok tok tok. Lalu ada seorang nenek tua yang membukakan pintu tersebut. Krek. Anak tersebut pun meminta makanan kepada nenek tersebut. Nek, boleh saya meminta sedikit makanan? Saya sudah lama tidak makan. Iya nak, kamu boleh makan di sini. Saya ada makanan. Silakan masuk nak. Lalu anak tersebut pun makan dengan lahapnya. Terima kasih nek, nenek sangat baik. Sama-sama nak. Lalu anak tersebut pun berpesan ke nenek tersebut. Nek, nanti kalau mendengar suara gemuruh, nak segera naik ke lesung itu ya nek, supaya selamat. Baik nak. Lalu setelah makan, anak tersebut pun pergi ke desa lagi. Lalu dia menancapkan sebuah lidi dan berkata, "Hei para warga desa Banarawa, aku tantang kalian untuk mencabut lidi ini. Siapapun yang berhasil, aku akan pergi dari sini." Semua warga pun menertawakan anak tersebut. "Ho ho ho ho, kamu meremehkan kami. Begini saja anak kecil juga bisa. Kenapa berat sekali?" Lalu salah satu warga tersebut mencoba mencabut lidi tersebut, namun gagal. Dan beberapa warga mencobanya lagi, tapi sayang gagal juga. Lalu anak tersebut pun berkata, "Aku adalah baru kelinting jelmaan ular besar yang kalian makan untuk pesta ini. Aku menguji kalian untuk memberi saya sedikit makanan. Namun dengan sombongnya kalian mengusirku. Dan inilah hukuman untuk kalian." Lalu baru kelinting pun mencabut lidi tersebut. Suara gemuruh pun terdengar. Duar, duar. Lalu air pun dengan derasnya mengalir dari lidi yang dicabut baru kelinting. "Banjir, banjir, tolong, tolong!" teriak para warga. Dengan cepatnya air tersebut menjadi air bah. Air bah dengan cepat mengalir, menenggelamkan seluruh desa. Semua warga pun tenggelam, kecuali nenek yang membantu baru kelinting tersebut karena ia menaiki lesung. Dan akhirnya tempat tersebut dinamakan Rawa Pening. Sampai sekarang Rawa Pening menjadi tempat wisata kebanggaan di Kabupaten Semarang. Pesan moral dari cerita ini adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak mempedulikan orang lain adalah sifat tidak terpuji. Sifat yang jahat pasti akan menuai ganjarannya. Namun sifat yang baik pasti akan menuai kebaikan pula. Hai teman-teman, saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota Semarang, beli bandeng tanpa duri. Berbuat baiklah mulai sekarang akan tidak menyesal kemudian hari. Demikian cerita dari saya, Sheryl. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan Yesus memberkati.